Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmatul Guzami, NIM 22202100047, kelas HSB. Ingin menyelesaikan tugas mata kuliah penyusun kontrak bisnis syariah. Pertanyaan yang pertama, dalam praktik bisnis, penyusun kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusun kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dalam menyusun sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban saya, sebagai seorang kontrak drafter, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun kontrak syariah. Yang pertama, pastikan kontrak tersebut bebas dari unsur riba, yaitu tambahan atau bunga dalam transaksi utang piutang. Dalam Islam, riba adalah hal yang sangat dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, segala bentuk keuntungan dalam kontrak syariah harus disepakati secara adil, bukan ditetapkan secara sepihak. Yang kedua, menghindari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan. Setiap objek yang menjadi isi kontrak harus jelas, baik itu jumlah, jenis, kualitas, waktu serah terima, hingga harganya. Kontrak yang kabur atau tidak pasti bisa membuat salah satu pihak dirugikan. Yang ketiga, memastikan kontrak menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Misalnya, jika kontraknya terkait kerjasama usaha, maka bisa digunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jika terkait pembiayaan jual beli, maka bisa digunakan akad mudharabah. Pemilihan akad yang tepat sangat penting karena setiap akad punya syarat dan ketentuannya masing-masing. Yang keempat, memperhatikan rukun dan syarat sah akad, seperti adanya para pihak yang cakap hukum, adanya ijab qabul, dan objek akad yang halal. Ini penting agar kontrak syah secara syariah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang kelima, dalam kontrak syariah juga sebaiknya dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa secara islami, misalnya melalui musyawarah atau arbitrase syariah seperti Basyarnas. Ini menunjukkan bahwa kontrak tetap berada dalam koridor hukum Islam, meskipun juga bisa mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, prinsip transparansi dan keadilan. Dalam Islam, bisnis harus dilakukan dengan saling ridho. Tidak boleh ada penipuan atau manipulasi. Semua isi kontrak harus disampaikan secara terbuka dan disepakati bersama. Dan yang terakhir, bahwa kontrak syariah tetap harus memenuhi hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI. Hal ini agar kontrak tidak hanya sah di mata agama, tapi juga sah di mata hukum negara. Jadi, penyusunan kontrak syariah membutuhkan pemahaman mendalam. Bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal nilai, etika, dan amanah. Seorang kontrak drafter punya peran besar dalam menjaga agar seluruh proses bisnis berada dalam jalur yang benar, halal, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Pertanyaan yang kedua, suatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Namun, di tengah pelaksanaan, muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut, sehingga menimbulkan
ketegangan, dan potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespon persoalan ini? Jelaskan. Jawaban saya, dalam kasus perselisihan penafsiran klausul dalam suatu kontrak bisnis, sebagai seorang kontrak drafter yang ikut menyusun kontrak tersebut, saya memiliki tanggung jawab penting untuk turut membantu menyelesaikan persoalan ini secara strategis dan objektif. Langkah pertama yang saya ambil adalah meninjau kembali isi kontrak secara menyeluruh, terutama klausul yang menjadi sumber perbedaan tafsir. Penafsiran yang akurat tidak bisa dilakukan secara sepotong-potong, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan struktur kontrak dan konteks penyusunan. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi kembali maksud asli para pihak saat klausul itu dirancang. Sebagai kontrak drafter, saya memiliki arsip, catatan, dan dokumentasi terkait proses negosiasi dan penyusunan. Dari situ, saya bisa menjelaskan secara jernih apa niat dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak saat menandatangani kontrak. Setelah itu, saya akan menginisiasi forum klarifikasi atau mediasi internal. Dalam pertemuan tersebut, saya hadir sebagai fasilitator yang netral dan akan menjelaskan secara objektif maksud dari klausul tersebut, agar para pihak menemukan kesepahaman tanpa harus menempuh jalur hukum. Jika masih terjadi kebuntuan, maka saya akan mengarahkan pada penafsiran berdasarkan prinsip hukum kontrak, seperti prinsip Pak Sunt Servanda, bahwa perjanjian mengikat para pihak, serta asas itikat baik dalam pelaksanaan kontrak. Saya juga akan mempertimbangkan metode penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk menjelaskan makna yang paling tepat dari klausul tersebut. Apabila setelah itu terjadi klausul memang menimbulkan multitafsir, maka langkah yang paling aman adalah menyusun adendum atau perjanjian tambahan. Dalam adendum tersebut, para pihak secara tertulis dan sah menjelaskan kembali maksud klausul yang dipermasalahkan, agar ke depan tidak timbul lagi konflik yang serupa. Yang tidak kalah penting, saya harus menjaga netralitas dan profesionalitas. Peran saya adalah sebagai penyusun yang bertugas menjembatani kesepakatan, bukan memihak salah satu pihak. Dengan pendekatan yang konstruktif, komunikatif, dan berbasis hukum, saya yakin konflik ini bisa diselesaikan secara damai dan hubungan bisnis para pihak tetap terjaga. Pertanyaan yang terakhir, dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Apa yang Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jelaskan. Jawaban saya, dalam dunia perjanjian internasional, ketika dua pihak atau lebih berasal dari negara yang berbeda, ada dua hal yang sangat penting untuk disepakati sejak awal, yaitu governing law atau biasa disebut juga choice of law dan choice of forum. Kedua hal ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya bisa sangat menentukan bagaimana kontrak itu dijalankan, bahkan bagaimana sengketa diselesaikan jika suatu saat muncul masalah. Di sini saya akan membahas pengertian governing law terlebih dahulu.
Governing law adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak untuk mengatur isi pelaksanaan dan penafsiran dari kontrak tersebut. Jadi, walaupun misalnya satu pihak berasal dari Indonesia dan pihak lainnya dari Jepang, mereka bisa saja sepakat untuk menggunakan hukum Singapura sebagai dasar hukum dalam kontrak mereka. Dengan kata lain, kalau ada konflik atau perbedaan pendapat, maka hukum Singapura lah yang akan menjadi acuan. Lalu, bagaimana dengan choice of forum? Choice of forum yaitu kesepakatan mengenai di mana sengketa akan diselesaikan, apakah di pengadilan negeri suatu negara atau melalui lembaga arbitrase internasional seperti SIAC di Singapura atau ICC di Paris. Jadi meskipun hukum yang dipakai adalah hukum Singapura, mereka bisa saja sepakat untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan Tokyo misalnya. Kenapa dua hal ini penting untuk dicantumkan dalam kontrak internasional? Yang pertama, karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara. Maka tanpa adanya kesepakatan ini, bisa timbul kebingungan hukum yang berlaku. Yang kedua, dengan menyepakati forum sengketa. Para pihak bisa menghindari konflik yurisdiksi atau bahkan forum shopping, yaitu praktik memilih pengadilan yang paling menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, governing law dan choice of forum memberikan kepastian hukum, mempermudah penyelesaian sengketa, dan menciptakan rasa aman dalam menjalankan kontrak. Ini sangat penting dalam dunia bisnis internasional yang menuntut transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa governing law dan choice of forum bukan sekedar formalitas dalam kontrak internasional, tapi merupakan elemen kunci untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak lintas negara. Sekian jawaban yang telah saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.